masyarakat itu memilih calon-calon anggota DPRD yang kemudian nanti duduk di parlemen, dia paham soal tupoksinya. Sementara dinas instansi itu hampir 30 lebih. Belum ditambah 5 camat, 20 lurah. Ya. Dengan kekuatan 30 kursi, 30 wakil rakyat, paling tidak 60% lah yang benar-benar paham soal tupoksi. Ya kalau menurut saya Mas Ed ya, soal termaafkan atau tidak termaafkan. Ketika dia datang tiba-tiba, oh ini saya ada punya sekian, tolong coblos saya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikam kan saya tertawa dia. Guntur. Hari ini kita bersama Bang Rudy Ajhari. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Siap Mas Said atau Bung Said? Siap Pak. Alhamdulillah. Beliau senior sebenarnya, senior wartawan. Juga. Kan dulu kan Bang jadi wartawan kemarin. Ulun kan cuman ngikut. Tapi kerjaannya lebih banyak pian kayaknya. Ya, ulun banyak dilajari oleh kawan-kawan senior wartawan Bang. Siap. Terima kasih atas pelajarannya. Sama-sama. Ya, Bang Rudy Ajhari juga salah satu pendiri media, pimpinan media Bang lah. Alhamdulillah iya. Ya, pimpinan media apa? Surat digital.com. kabardigital.com untuk wilayah Banjarbaru dan Kalimantan Selatan. Iya. Nah, kemudian Bang Rudy juga posisi hari ini sebagai calon anggota legislatif dari Partai Biru, yaitu PAN. Ya, sampai hari ini bagaimana Bang kabar politik kita di Banjarbaru? Kabar politik ya baik-baik saja, Mas. Menghadapi minus 7 hari nih Bang. Ini sejari ya. Kalau saya pribadi tetap seperti di awal, tetap gerilya. Maklum kita tidak bicara soal semua caleg mungkin beda-beda ya. Ada yang meyakini kekuatan finansial atau dia mempunyai kapabilitas ataupun kompetensi. Dari saya sendiri, saya tetap meyakini dengan gerilya, kemudian dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Seperti ini loh, harusnya masyarakat itu memilih calon-calon anggota DPRD yang kemudian nanti duduk di parlemen, dia paham soal tupoksinya. Nah, saya masih di koridor itu, masih di jalur yang sama. Alhamdulillah. Berarti masih dengan niat dan ketulusan yang tetap sama. Nilai-nilai jurnalistik ya. Sejak awal saya juga sudah memframing, sudah memberitahukan saya 100% menolak politik uang. Itu intinya. No ya. No. Untuk di Banjarbaru sendiri, setelah segala perjalanan politik yang sudah Bang Rudy sendiri jalani Bang sampai hari ini, karena kita tidak menafikan bahwa mata elang kemudian buasnya hidung-hidung kebinatangan kita untuk mencium-cium isu-isu dan pergerakan-pergerakan politik itu tidak bisa hilang, Bang. Nah, untuk sampai saat ini mungkin ulun lebih banyak mengulik tentang fakta politik mungkin yang ditemukan oleh Bang Rudy sendiri di lapangan, khususnya di Kota Banjarbaru, Bang. Betul ya, jadi namanya? Saya cerita sedikit ya, Mas Said. Di tahun 2002 saya mulai kuliah ya. Di tahun yang sama juga, di semester 1, alhamdulillah saya bergabung dengan gerakan mahasiswa pro aksi reformasi atau Gempar, yang di dalamnya itu berisi kawan-kawan aktivis senior lah di Banjarmasin yang konsisten dengan reformasinya. Di sana saya banyak belajar tentang bagaimana mengadvokasi warga, kemudian bagaimana mengkritisi kebijakan-kebijakan publik yang telah diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian bagaimana cara mengkritisi, bagaimana cara mempertajam isu-isu daerah, termasuk isu lokal. Alhamdulillah saya banyak belajar dari kawan-kawan senior-senior, abang-abang, juga mbak-mbak senior pada saat kuliah itu. Setelah lulus kuliah, alhamdulillah saya tidak jauh juga dari persoalan kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun politik di Banjarbaru.
saya liputan lebih fokus ke pemerintahan dan politik. Yang saya temui adalah saya cuma memberikan sedikit gambaran sederhana. Mengapa tujuan saya ikut caleg itu? Satu, banyak hal yang bagi saya, menurut saya, ini tidak bisa dibiarkan di dalam parlemen. Mengapa demikian? Dari 3 lembaga saja gitu ya, Mas Said ya. Satu adalah lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Lembaga eksekutif itu adalah ASN atau PNS, pemerintahan lah. Kemudian lembaga yudikatif itu kawan-kawan dari aparat penegak hukum, ada kejaksaan, kepolisian, juga kawan-kawan dari TNI juga, kemudian dari pengadilan juga. Sementara ada satu hal, lembaga yang memang fungsinya jelas, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk mengawasi kebijakan-kebijakan apa yang terjadi di daerah. Dari 3 lembaga ini, yang mendasari alasan saya ikut caleg, ikut maju dalam proses politik, saya sederhana. Satu, ketika kita ingin menjadi ASN atau PNS, pasti tes itu, Mas Said. Tidak semua orang sekonyong-konyongnya tiba-tiba saya ingin jadi PNS besok bisa nggak bisa. Tes dulu, dan itu berulang-ulang kali. Jadi APH pun sama. Nah, ketika 2 lembaga ini, dia masuk, dia jadi PNS, dia jadi aparat penegak hukum, tes, setidaknya 80% dia tuh adalah orang-orang yang sudah memenuhi syarat dan berkualitas, setidaknya seperti itu. Sementara ada satu lembaga yang harus kita jaga bersama, yang harus masyarakat jaga bersama melalui kekuatannya pada saat pemilihan umum, pileg khususnya. Lembaga ini adalah kumpulan wakil-wakil rakyat yang menjadi penyambung lidah rakyat, dan dia berfungsi, salah satunya adalah sebagai pengawas, baik secara budgeting, kemudian secara kebijakan, termasuk juga membuat legislasi, membuat peraturan perundang-undangan. Nah, ketika salah satu dari lembaga ini tidak berkualitas atau tidak bisa meimbangi, setidaknya tidak bisa meimbangi dari lembaga ini, apa jadinya? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, apa jadinya? Saya melihat, kita bicara soal Banjarbaru ya, karena saya tinggal di Banjarbaru. Saya lahir di Banjarbaru juga. Saya liputan juga di Banjarbaru. Ada 30 kursi di Banjarbaru ini 2024. Sementara dinas instansi itu hampir 30 lebih. Belum ditambah 5 camat, 20 lurah. Dengan kekuatan 30 kursi, 30 wakil rakyat, paling tidak 60% lah yang benar-benar paham soal tupoksi apa yang dikerjakan setelah dia dipilih oleh masyarakat menjadi anggota DPR. Jadi bukan soal saya punya uang, saya punya jaringan kuat, saya bisa maju. Nah, mudah-mudahan di podcast kali ini saya terima kasih juga Mas Said. Sudah memberikan ruang, saya merasa terhormat juga. Kita yang terima kasih banyak Bang karena sudah meluangkan waktu ke sini. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini jadi walaupun 1 detik, 1 menit paling tidak ini bisa dijadikan warga ataupun pemilih menjadi pertimbangan. Tidak semua itu diselesaikan dengan persoalan duit ataupun uang. Tunggu dulu Bang, sebelum masuk ke pembahasan itu, karena Bang Rudi mungkin lebih kayaknya lebih kuat di permasalahan money politik gitu kan. Nah, pengalaman Bang Rudi sendiri pada saat proses pencalekan sampai hari ini, money politik di Banjarbaru itu apakah masih tinggi Bang atau bagaimana kalau dibandingkan mungkin tahun-tahun sebelumnya? Masih berlaku tidak? Berlaku tidak berlaku itu faktanya ada. Persoalan siapapun itu peserta pemilu, dia misal menggunakan strategi dia memainkan money politik atau lain, itu hak sah-sah saja. Tapi persoalannya apakah apabila peserta pileg itu menggunakan money politik, apakah itu menjamin bagi masyarakat dia berkualitas? Itu saja. Saya juga tidak bisa juga, Mas Said tidak bisa juga. Karena itu hak orang, strategi orang, tips orang, trik orang untuk jadi peserta, bagaimana cara dia menang. Tapi persoalannya yang harus dipahami oleh masyarakat, apakah dengan money politik itu menjamin ketika wakil-wakil itu dipilih dia bisa bekerja, dia bisa memahami, dia bisa tahu soal itu yang penting sebenarnya. Persoalan dia punya logistik, bersyukur alhamdulillah.
Tapi apakah itu menjamin? Belum tentu. Nah kemudian kalau kita bicara money politik tadi kan Bang, money politik itu akan diampuni pada saat orang memiliki kapasitas dan kualitas yang lebih dibandingkan para caleg atau calon-calon yang lain. Mungkin bahasanya gini, dengan ia bermain politik, dengan bermain money politik itu akan termaafkan dengan kualitas atau gagasan yang ia tawarkan sendiri. Nah pembahasan kedua kita, apakah para caleg-caleg kemudian calon-calon wakil rakyat kita ini memiliki kualitas atau memiliki gagasan tidak untuk bagaimana ke depan pada saat ia menjadi anggota DPR. Jangan-jangan ini hanya emosi politik sesaat saja, mungkin karena dia adalah orang-orang yang terlahir dari keturunan partai, kemudian mungkin salah satu anak pejabat atau anak konglomerat, kemudian mencalonkan diri. Kalau itu termaafkan, secara gagasan dan kualitasnya sendiri bagaimana? Ya kalau menurut saya Mas Ed ya, soal termaafkan atau tidak termaafkan itu kita mengakui salah berarti soal money politik itu. Iya kan? Undang-undang sendiri pun sebenarnya tidak membenarkan itu. Iya, makanya dan saya jujur saya lebih memilih saya tidak melakukan kesalahan itu. Misal itu dianggap sebuah kesalahan. Karena kan bisa saja itu sebuah trik atau strategi politik. Tapi saya memilih tidak melakukan itu. Jadi saya tidak perlu meminta maaf. Saya ketika diberi amanat mandat oleh masyarakat, ya bekerja saja. Dengan memahami tupoksi apa yang dikerjakan ketika menjadi anggota DPR. Kembali lagi Bang, gini mungkin posisi Bang Rudi sendiri kan berlatar belakangan jurnalis, kemudian saat ini terjun ke dunia politik, mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di Kota Banjarbaru. Tentu pandangan Bang Rudi sendiri tidak pernah lepas dengan bagaimana dunia investigasinya wartawan itu bagaimana. Ya kita rasa dari Bang Rudi pasti banyak mengetahui hal-hal di luar sana gitu yang mungkin kawan-kawan media atau kawan-kawan wartawan tidak menemukan itu secara langsung karena kita tidak langsung terjun ke dunia ini gitu kan. Kita hanya melakukan pengawasan di ranah-ranah luar daripada kuasa kita. Nah sementara Bang Rudi sudah terjun ke situ. Nah bukan pelanggaran sih, hal-hal yang mungkin itu tadi pada saat kita bicara money politik, kemudian gagasan dan kualitas calon anggota dewan kita tadi, sejauh mana sebenarnya sudah Bang yang dimiliki oleh Banjarbaru ini dengan kualitas dan gagasan para caleg-caleg ini? Apakah sudah merata atau jujur saja Mas Edi? Saya tidak berani menjustis atau apapun. Tapi faktanya seperti ini. Sederhana saja. Balik ke awal tadi, 30 anggota DPR yang ada ya di Banjarbaru. Saya tidak bisa menilai selebihnya. Tapi yang saya bisa nilai, mungkin dari pengalaman saya sebagai jurnalis di Banjarbaru, mungkin 6-7 orang saja yang mampu, berkompeten, dan berkualitas dia memegang mandat dari rakyat sebagai wakil rakyat. Sisanya saya tidak berani menilai. Silakan simpulkan masing-masing saja. Saya bantu menyimpulkan itu Bang. Silakan. Tapi pengalaman saya seperti itu. Berarti yang punya kualitas dan gagasan dari 30 itu cuman ada sekitar 6 atau 7 orang. Iya kan seperti ini. Nah, ketika Mas Said wawancara dengan saya. Ini soal public speaking misalnya, soal kemampuan dia memahami isu daerah, kemudian bagaimana dia merespon itu. Nah, ini kan bagian dari penilaian. Nah, yang saya nilai itu ketika saya jadi wartawan kemarin, nah di gedung DPR, dari 30, saya tidak bisa menilai selebihnya. Yang saya bisa melihat adalah mungkin hanya 6-7 orang saja yang saya anggap, saya nilai, dia memiliki kompetensi dalam hal perundang-undangan. Kemudian dia 6-7 orang, dia paham soal kebijakan, dia pun paham soal cara mengkritisi pemerintahan. Itu selebihnya saya tidak berhak menilai itu. Atau gini, coba simpulkan dari 30 anggota DPR kemarin, cuman ada 6 atau 7 orang yang bisa disebut pantas sebagai anggota DPR. Selebihnya itu tidak bagi pantas. Bagi saya selebihnya saya tidak bisa menilai. Nah, itu kan silakan yang lain menilai. Tapi menurut saya, pengalaman saya, kita kan wawancara Mas Said. Paham betul. Kita dari awal misal liputan menyaksikan dari awal. Dari sidang dibuka, rapat dibuka, ada kala rapat itu terbuka untuk termasuk kawan-kawan wartawan. Dan kita bisa melihat itu. Kemampuan, bagaimana kapasitas, bagaimana respon dari wakil rakyat itu, kita bisa melihat itu. Disitulah salah satu dasar kenapa saya harus maju.
Ini nggak bisa dibiarkan seperti ini. 30 cuman menurut saya 6-7. Kalau 30-20 ya diam-diam aja. Itu artinya itu kuat parlemen. secara Tapi 6-7 kita harus maju, Mas Said. Kita paham soal persoalan kebijakan kota ini. Ini tidak bisa dibiarkan kalau berarti kalau seperti itu gini, Bang. Berarti ada permasalahan dalam orientasi politik di Kota Banjarbaru sendiri. Sehingga kan hasilnya kan ternyata apa yang sepengalaman Bang Rudi mungkin jadi wartawan menyaksikan di gedung legislatif kita ternyata seperti apa yang disampaikan oleh Bang Rudi. Nah, kalau kita tarik ya berarti ada permasalahan di orientasi politiknya. Artinya di proses pilkada, di proses pileknya ada masalah berarti. Ya kalau bicara orientasi itu kan kita bicara bukan satu sisi, dua sisi. Kenapa orientasi itu ada? Siapa yang diorientasikan? Kalau misal kita mengorientasikan calegnya, berarti ada masalah di calegnya. Ketika kita mengorientasikan pemilihnya, berarti ada masalah di pemilihnya. Nah, yang mana kita mulai duluan? Apakah misal gini Bang, kalau secara politiknya itu kan masyarakat akan menerima apa yang menjadi tawaran dari para caleg, termasuk dengan tawaran money politiknya. Ya, bisa saja. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, apakah caleg-caleg kita ini khususnya di Banjarbaru menawarkan ide gagasan tidak? Sehingga itu bisa diterima masyarakat dengan alasan dia punya ide yang bagus, dia punya gagasan yang bagus. Ya. Kan gitu. Nah, kembali lagi bahwa artinya orientasi politik yang harus dibahas kali ini yaitu para calegnya, para partai-partai yang ada. Ya kalau itu kan kembali lagi Mas Said soal strategi dan trik. Tapi yang jelas menurut saya penting sekali bagi masyarakat, rakyat itu, pemilih khususnya, dia bisa menilai, menimbang, oh si caleg A, si B, si C, sampai Z itu, ketika dia datang tiba-tiba, oh ini saya ada punya sekian, tolong coblos saya. Ya silakan. Ada caleg yang datang, saya punya visi misi seperti ini, kenapa saya jadi caleg seperti ini? Ya silahkan dinilai. Ini soal orientasi, apakah pada saat itu kita tidak bisa menghalangi Mas Said. Bisa saja pada saat itu misal dari sekian banyak pemilih, mungkin saat itu dia membutuhkan finansial. Nah, anaknya mungkin ada yang sakit. Oh, kebetulan nih pas pemilihan ada orang tuanya lagi sakit. Kebetulan pas pemilihan ada mungkin salah satu peserta yang menawarkan ini sekian, dia diterima. Kalau nggak dia nggak bisa ngobati, bisa jadi kita nggak bisa milih. Tapi di fakta politiknya apakah ada? Fakta politiknya ada, tapi ada juga dia tidak peduli apa-apa. Oh ada peduli, pilih saja, selesai. Persoalannya adalah kita tidak bisa melarang Mas Said. Yang jadi akibat fatal adalah apakah itu menjamin dia bisa bertarung, dia bisa berjuang, dia bisa mengkritisi, atau bahkan dia bisa mendukung pemerintah ketika pemerintah mengalami jalan buntu untuk mengambil sebuah kebijakan di daerah. Ya. Itu bagi saya. Ya, untuk memperoleh anggota-anggota legislatif yang paham kemudian tahu menggunakan fungsi legislatifnya, harusnya kan melewati proses politik hari ini, kan gitu. Ya, betul. Nah, sementara kalau di periode kemarin aja cara politiknya seperti itu ya tidak jauh. Bahwa kita akan menghasilkan wakil negara. Harus diubah. Yang bisa mengubah itu adalah rakyat, adalah masyarakat, adalah pemilih. Dan yang perlu diingat adalah kekuatan rakyat yang paling hebat itu adalah ketika pemilihan umum atau pemilihan legislatif 2024 ini. Dialah yang mempunyai kekuatan. Perkara dia ada intervensi atau dia menggunakan keuangan itu adalah hak masing-masing pemilih atau masyarakat. Tapi disitulah momen kekuatan paling besar kekuatan rakyat untuk memilih siapa yang dia pilih. Salah memilih ya salah. Dan saya gini Mas Said, saya beberapa kali turun ke lapangan, saya mencoba menikmati proses politik itu. Mungkin lebih banyak seperti ini Mas Said. Dari mana pian Mas? Oh saya dari ini, latar belakang saya ini. Saya insya Allah turut maju juga jadi caleg di sini-sini. Saya tidak stop, tak. Kenapa satu? Warga ini panjang. Mungkin sekitar 10, 15 sampai 20 menit. Dia curhat.
persoalan kekecewaan, persoalan pembangunan yang tidak merata, kemudian persoalan dana sosial yang tidak tepat sasaran, kemudian bagaimana fasilitas-fasilitas pendidikan yang masih tidak terlalu bagus di Banjarbaru, saya biarkan saya bicara. Semakin banyak dia bicara, semakin banyak kekeliruan ketika dia memilih pada saat kemarin itu. Artinya, ketika 2024 di 14 Februari, jangan lagi seperti itu. Akan menjadi sebuah pelajaran. Akan menjadi dampaknya ke masyarakat. Apakah misalkan tahun kemarin 2019 5 tahun sampai 2024 5 keluhan, kalau ketika masyarakat salah bisa jadi sampai 20 keluhan. Ya jangan salahkan. Pilihlah, timbanglah yang memang benar-benar paham. Paham kebijakan, paham budgeting, dia paham juga soal kebijakan perundang-undangan. Itu. Jadi bagus, warga harus kita beri edukasi juga. Kita tidak bisa memaksa warga untuk memilih. Saya misal, saya paling pintar, paling cerdas, paling berani ngomong, nggak bisa juga. Tapi paling tidak kita di sini di podcast ini warga bisa mengambil benang merah. Kalau untuk urusan lokal, pejuang lokal lah yang memang harus menyelesaikan itu. Nah, ketika misalkan pilihan di tingkat provinsi, DPR, DPD atau di Pilpres, ya silahkan. Tapi yang jelas urusan daerah, urusan lokal, pejuang lokal yang memahami persoalan lokal lah, dia yang memperjuangkan itu, bukan tidak lebih dari itu. Kemudian gini Bang, kalau kita bicara tentang kursi legislatif kita di Banjarbaru sendiri Bang ya, gini, persoalan-persoalan di Banjarbaru ini ternyata tidak hanya sebatas bansos, kemudian tidak hanya sebatas pembangunan yang tidak merata. Kita rasa segala kebijakan itu dilakukanlah pengawasan oleh legislatif, anggota-anggota DPR. Nah, secara orientasinya mungkin Bang Rudi juga menjalani pada saat proses masuk partai dan memilih partainya gitu kan. Apakah di dalam prosesnya itu ada semacam ujian dulu Bang, kemudian tes dulu sejauh mana kemampuan para caleg-caleg ini yang kemudian akan dijual ke masyarakat dengan gagasan dan kualitas yang mereka miliki? Atau ini hanya sekedar pelengkap untuk persyaratan bahwa partai harus memenuhi apa yang menjadi tuntutan aturan sebagaimana di KPU misalnya? Nah, kalau di partai lain saya nggak ngerti ya. Okay. Saya akan bicara di partai saya pada saat kemarin saya ada komunikasi. Sampai pada saat itu saya menjadi salah satu peserta di pileg ini. Kami itu diberikan satu form dan kemudian itu menjadi pertimbangan dari sekretariat partai atau KSB-nya lah, ketua partainya lah. Jadi di situ masing-masing caleg itu bacalek ya, masih bacalek. Ya, bacalek. Dia menuliskan visi misi, kemudian apa jadi fokus dia ketika jadi DPR. Nah, kemarin itu saya menuliskan satu fokus saya di dunia pendidikan, kesehatan, termasuk kesejahteraan sosial, termasuk cara pembenahan bagaimana dana bantuan sosial itu tepat sasaran, termasuk pengawasan terhadap keuangan juga, termasuk bagaimana pemerataan pembangunan dengan solusinya juga. Jadi bukan jadi DPR ya jangan juga bangga mengkritisi tapi tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Kalau cara kita jadi kritis semua bisa mengkritisi, tapi tidak semua. Ya, lanjut. Kemudian ada proses apa lagi Bang waktu itu? Tes juga ada. Kemarin itu dari partai kami ada tes psikologis juga ada, karena ketika mungkin dia jadi anggota DPR, mungkin akan mempengaruhi secara psikologis. Apakah dia kemudian nanti terpilih menjadi sombong? Apakah menjadi arogan? Itu dinilai pada saat tes itu? Ada. Apakah dia kemudian menjadi orang yang tidak lagi memikirkan kepada masyarakat ketika dipilih? Itu ada. Dan itu memang di PAN sendiri ya, di PAN Banjarbaru itu saya jalani itu. Dan yang penting juga ada tes narkoba juga ya. Alhamdulillah saya tidak. Alhamdulillah tidak. Juga ada tes. Iya. Tes urin ya? Iya, termasuk apa soal ya mungkin sama kelokan baik itulah itu diperlukan juga. Ada semua. Nah, artinya kalau partai melewati proses itu, setidaknya yang dilahirkan oleh orientasi politik kita, anggota-anggota yang terpilih harusnya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tapi kemudian pemahaman kebijakan yang baik.
Tapi kan tidak soal seremonial aja, mungkin soal kelengkapan administrasi. Nah, track record itu juga mempengaruhi. Misal dia sehat ya lulus, dia secara spesialis lulus, secara public speaking juga lulus, komplit lah ini orang ini misalnya. Ya. Tapi apakah dia paham soal jantung, soal tangan, organ-organ Kota Banjarbaru, persoalan-persoalan itu kita tidak tahu. Kalau saya meyakini, selama saya jadi wartawan bertugas di Pelita Maju, banyak hal yang saya ketahui, termasuk hal-hal yang memang kita tidak bisa buka di publik. Itu demi kebijakan-kebijakan yang bersifat universal bagi Banjarbaru. Karena gini, sepengalaman kita jadi wartawan juga ya Bang di Kota Banjarbaru sebenarnya. Kalau kita bicara anggota DPR kita, jujur aja, kalau kita juga memilih untuk narasumber itu yang memang punya kapasitas dan kapabilitasnya sendiri untuk menjadi narasumber. Karena kita kan juga punya tanggung jawab menjaga nama lembaga kan, marwah lembaga kita juga ada tanggung jawab profesi kita sebagai wartawan. Walaupun sebenarnya di belakang itu atau di samping itu juga banyak juga anggota DPR yang tidak berani atau tidak bisa berbicara atau mungkin mereka tidak memahami sama sekali apa yang menjadi permasalahan yang kita bawa gitu. Balik lagi ke saya parlemen kan parle bicara. Ketika anggota DPR wakil rakyat tidak bisa bicara di parlemen, ngapain ini di DPR? Ya itu yang menjadi kegelisahan kita kan. Itu kan sederhananya kayak gitu. Menjadi kegelisahan kita itu gini, selama orientasi politik yang dijalani kemarin itu ngapain aja, kemudian benar tidak masyarakat memilih ini, kan gitu. Dan ini selalu terulang Bang, setiap tahun, kan sama dengannya, setiap periodenya selalu terulang dan kita akan mendapatkan orang-orang yang tidak jauh seperti periode-periode sebelumnya jadinya. Ya, sama dengannya kan adalah ketika selama sampai sekarang masih banyak orang, selama itu juga tidak maksimal menurut saya kerjaan anggota DPR. Kalau dia bekerja pasti bekerja. Persoalannya apakah tupoksi yang dilakukan ataupun dikerjakan kawan-kawan misalnya incumbent itu sudah memang menyentuh rakyat atau menyentuh rakyat sampai sempurna atau 50% 60%, nah, kita tidak bisa menilai itu. Tapi nyatanya adalah ketika masih banyak persoalan yang muncul pada saat kampanye, pada saat pileg proses ini berlangsung, itu ada masalah terhadap kawan-kawan yang memang terpilih sebelumnya. Itu aja, sederhana seperti itu. Kemudian gini Bang, kemudian gini. Pada saat caleg memiliki visi dan misi, ya kan, membuat visi dan misi, kemudian apa yang akan dikerjakan dia pada saat duduk sebagai anggota DPR nanti, artinya memahami apa yang menjadi kekurangan yang harus dilengkapi di Kota Banjarbaru. Dari Bang Rudi sendiri, apa yang menjadi kekurangan? Apakah ada kekurangan atau memang ada yang perlu dilengkapi Bang dari Kota Banjarbaru sendiri? Sehingga akhirnya Bang Rudi mencalek. Ya seperti di awal tadi, salah satunya adalah dari 30 menurut pendapat saya 6-7 saja. Itu salah satu tujuan saya. Itu minus ya? Ya jelas, bagi saya pasti minus. Kalau 30 ngawasi 30 lebih dinas, 20 lurah, 5 camat, kewalahan DPR. Mesti ditambah porsinya. Mesti banyak orang-orang yang vokal, orang yang kritis, orang yang banyak ngomong itu. Nah kemudian, persoalan-persoalan yang memang harus diperbaiki, semua harus diperbaiki, Mas Said. Misal, tidak ada yang sempurna ketika pemerintahan itu dijalankan. Kesempurnaan dan penilaian sempurna tidak itu adalah dari tugas parlemen sebagai lembaga yang salah satu fungsinya adalah pengawasan. Nah, selama ini baik-baik saja, sementara di akar rumput, di masyarakat masih banyak keluhan, ada yang salah di parlemen. Apakah wakil rakyat sudah mengerti, paham, bekerja, turun ketika dipilih lagi, atau tidak? Itu saja. Apakah yang selama ini masyarakat sampaikan sebagai aspirasi diperjuangkan sepenuhnya, atau mungkin didengarkan saja tapi tidak paham juga menyelesaikannya seperti apa? Apakah dia memanggil eksekutif? Apakah dia kemudian pada rapat-rapat tertentu pansus misalkan dia memanggil dinas-dinas? Apakah dia berani? Mengapa misalnya bicara soal anggaran? Mengapa dinas perlu anggaran sekian besar? Misalkan. Apakah anggota DPR bisa menimbang apakah logis anggaran itu diajukan oleh dinas? Kalau misalkan bangga memangkas, ya jangan bangga juga jadi DPR memangkas itu. Siapa tahu memang SKPD atau dinas dia memerlukan suntikan dana. Dan DPR juga harus pandai tajam juga menganalisa. Oh, memang selama ini SKPD ini atau dinas ini atau badan ini dia memerlukan anggaran, suntikan anggaran dari daerah, tapi tidak ada yang memahami persoalan itu. Akhirnya dinas tidak jalan. Seadanya saja.
Masa dalam 1 tahun 2 tahun anggaran gitu-gitu aja? Nah, terus nggak ada kemajuan berarti Mas Said. Ya. Itu fungsi dari DPR. Loh, ketika misal kita bicara soal dinas perdagangan misal atau dinas perindustrian perdagangan, kenapa gas LPG langka? Kita cari apa peraturan daerahnya sudah mengaturkah yang tertulis di tabung itu khusus warga miskin? Cari dulu sebagai anggota DPR, pastikan ada tidak regulasi tentang kategori warga miskin di Banjarbaru atau tidak mampu. Ada atau tidak? Kalau tidak ada, bikin. Kalau sudah ada, revisi. Kenapa terjadi kelangkaan gas? Sementara saya pernah mendengar dulu, kita tabung gas itu lebih surplus. Artinya ada yang salah dalam pengelolaan penyelenggaraan. Stoknya ada, Mas Said. Artinya DPR memberikan solusi kepada dinas atau SKPD atau badan penyelenggara pemerintah itu. Seperti ini loh. Cara pengelolaan gas yang benar itu. Cara pengawasan gas yang benar itu agar sampai ke tangan yang tepat itu seperti ini harusnya. Ya, panggil. Nah, tugas DPR itu tidak bisa juga diputuskan sendirian ketika ingin mengambil sebuah kebijakan. Undang. Masyarakat undang saja. Oh, ini dari pelaku UMKM misal, ini dari ibu-ibu rumah tangga, ini dari misal abang-abang atau paman-paman yang berjualan gerobakan, misalkan ada terang bulan, pentol dan lain sebagainya, dia pakai gas di situ. Dibatkan ngobrol. Oh, di sini, kenapa jadi antri? Kenapa dalam sekian hari tidak bisa gas? Kenapa gas sampai 45.000 lebih, 50.000 lebih? Apa yang salah? Ya, sementara stoknya masih ada. Inilah jadi dasar catatan. Ketika pemerintah sudah ada regulasinya, berarti ada hal yang perlu diperbaiki. Tugas DPR dengan pemerintah duduk bersama, bicara antar lembaga, eksekutif dengan legislatif. Ya. Apakah ini perlu perbaikan, perlu revisi atau tidak? Nah, ketika perlu revisi, ini akan mempengaruhi ke keputusan kebijakan anggaran. Jadi ketika pemerintah tidak bisa berjalan, disupport lah anggaran oleh DPR dalam hal persetujuan. Artinya nggak ada yang nggak bagus ketika lembaga ini saling mengisi, saling mengingatkan siapa yang bertugas mengawasi, siapa yang bertugas mengeksekusi. Ya. Ini jangan juga jadi anggota DPR, dia seolah-olah sebagai eksekutor. Oh, nanti saya bikinkan apa, nanti saya belikan A. Nah, terbalik. Yang tugas eksekutor siapa, yang tugas legislator siapa? Iya kan? Dan itu banyak. Banyak Mas Said. Iya, jadi kan lucu. Loh, yang mengawasi siapa? Kalau ketika semuanya menganggap dirinya sebagai eksekutor. Dan masyarakat percaya itu. Bukan percaya. Akhirnya dia dibiarkan untuk mempercaya itu, Mas Said. Karena mandi politik dikasih, Bang. Jadi mungkin dia percaya. mungkin saja. Ini kan tidak bisa dibiarkan. Tidak bisa. Bagi saya, ini kita sudah jadi ibu kota, Mas Said. Paling tidak, kita jangan memalukan bagi diri kita sendiri. Kota pendidikan loh Banjarbaru, banyak orang-orang cerdas. Harusnya orang-orang cerdas itulah yang duduk mengisi di parlemen. Setidaknya dari 30, 20 sampai 25 lah. Sisanya monggo, dia mungkin bisi atau punya riwayat dia anak siapa, dia punya cita-cita dari kecil pengen jadi DPR, jadi pejabat, silahkan. Tapi setidaknya diimbangi dengan kapasitas ya tadi 30 lebih, anggap 34 dinas badan instansi, kemudian ditambah 20 lurah sudah 60. Ya kan? 50. Ya. Anggap kita bulatkan 30 SKPD badan dan dinas, 30 tambah 20 lurah, tambah 5 camat. Berapa 55. itu? Satu anggota DPR banding berapa? Paling tidak satu anggota DPR banding 10. Minimal satu DPR dia bisa berbicara dengan SKPD dengan tambah-tambah. Paling tidak minimal 1:5. Dia bisa berargumen, dia bisa menganalisa. Itu yang membuat Banjarbaru pemerintah tidak akan sulit menyelenggarakan pemerintahan. Ketika pengawasan dilakukan dengan baik dan benar. Oh, ini ketika pemerintah kekurangan dana, duduk dengan DPR, bicarakan, setujui. Memang skala prioritasnya ini harus dilakukan. Ini urgent, ya lakukan. Kalau tiba-tiba anggota DPR wakil rakyat tidak paham tuh, ya saya ketok-ketok saja. Oh, ini kebanyakannya di mana? Anggaran kayak gitu. Ya kan selesai. Ya. Bicara itu baru hal kecil Mas Said, yang kita temukan di lapangan itu banyak persoalan, hal soal kesehatan. Hal besarnya apa, Bang? Yang ditemukan. Satu yang paling menyedihkan soal dana bansos. Mungkin dana apalah istilahnya, dana sosial itu. Kebetulan rumah saya itu
Saya pulang pergi itu selalu melewati kantor kelurahan. Ini menjadikan itu. Berarti dekat dengan kantor kelurahan. Dekat. Saya berangkat, warga itu ada yang lansia, ada yang belum lansia, antri Mas Said untuk menerima bantuan. Sehina itukah warga kita? Kenapa tidak diantar langsung ke rumah? Kenapa DPR, kenapa pemerintah tidak diam? Diam saja. Kalau tidak punya anggaran, anggarkan. Satu kelurahan, ini loh, kawan-kawan di PNS, kawan-kawan di kelurahan, dari gedung DPR, dengan persetujuan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, kita sediakan satu armada. Jangan lagi warga itu dikumpulkan semua, antar bantuan itu ke rumahnya. Sekaligus memastikan dia benar atau tidak. Kalau bahasa salah satu calon presiden itu, negara itu harus hadir loh. Pemerintah itu harus hadir. Bukan masyarakat yang dihadirkan, masyarakat yang hadir. Sedih Mas Said, sedih melihat 2023, 2024 melihat masyarakat, saya merasa terhina. Janganlah. Kalau bisa kita hentikan dengan cara duduk di lembaga, mudah-mudahan saya terpilih ya, kita duduk di lembaga. Duduk sebagai kelembagaan, bicara. Pak pemerintah kota misalnya, Pak Wali, Pak Wakil, Pak Sekda, Pak Kadis dan lain sebagainya. Ini ada masalah apa? Kalau misalnya 20 kelurahan, kita bertahap saja. Ini satu armada. Lurah itu sudah punya mobil operasional. Iya kan? Lurah sudah bisa diantar ke rumah. Sedih Mas Said melihat zaman sekarang warga numpuk menunggu bantuan, sedih. Bukan memanjakan warga, bukan. Dan itu sudah berjalan setiap... Bukan sudah berjalan, sedang berjalan. Sampai sekarang masih berjalan, Mas Said. Sedih bantuan saya. Itu harus ngantri. Iya, apakah itu diperlihatkan bahwa pemerintah hadir? Benar ya benar, tapi menurut pendapat saya sudah cukup lah, sudah cukup. Kalau daerah mempunyai kemampuan soal anggaran untuk mengadakan armada, adakan saja. Antar itu ke rumah orang-orang para lansia, warga yang lansia, warga difabel, antar ke rumah. Itu salah satu permasalahan besar. Persoalan besar bagi saya. Berarti belum ada soal lingkungan, belum semua banyak Mas Said. Mas Said paham lah, kita sama-sama di lapangan juga. Dan ini tidak bisa dibiarkan Mas Said. Jangan digiring ke situ Bang, posisi saya ini sebagai sebagai penanya ini Bang. Iya, nggak apa-apa. Tapi itulah fakta yang kita temukan di lapangan. Nah kebetulan saya diberi kesempatan oleh salah satu Partai Amanat Nasional untuk maju di konstitusi. Nah catatan yang paling penting adalah ini yang sampai saat ini masih saya yakini Mas Said, bukan kita sombong sebagai profesional wartawan, tapi ketika kita jadi wartawan itu, saya memastikan saya bisa mengubah 5 kebijakan pemerintah. Sayangnya ketika jadi wartawan, mohon maaf, saya tidak bisa masuk dalam hal anggaran. Sementara ketika kebijakan dirubah, itu akan mempengaruhi semua anggaran. Untuk masuk ke anggaran, mohon dukungan saya. Harus dipilih lah jadi anggota DPR. Ketika kita mengubah kebijakan saja, apalah daya. Ya, benar. Ketika tidak masuk ke anggaran, nah untuk mengubah itu menjadi real aspirasi masyarakat itu terrealisasi, harus didudukan, dia harus memiliki kewenangan untuk masuk dalam hal anggaran itu. Jadikan DPR sajalah. Mudah-mudahan kehadiran ini memberi warna. Kemudian ini misal jadi cikal bakal, mudah-mudahan ketika umur kita di status dilabeli oleh ibu kota ini, kita jadi banyak anggota DPR dari 30 itu paling nggak 15 sampai 20 lah. Lalu kalau kita sebagai media ini Bang, nggak muluk-muluk sebenarnya berharap dengan anggota DPR yang bakal duduk. Ya. Satu, dia bisa bicara dan berani bicara untuk mempertanggungjawabkan kinerja dia sebagai anggota DPR, sebagai wakil masyarakat yang memilih dia. Kedua, dia bisa terlihat bekerja dan bertanggung jawab terhadap janji-janji dia untuk mewakili masyarakat. Tidak jauh. Artinya kita sebagai media sebenarnya membantu mereka juga untuk kemudian menyampaikan kepada publik bahwa dia telah bekerja dengan benar. Gitu. Betul. Bukan berarti kita harus mencari kesalahan atau apa segala, ya tidak lah. Kita juga pengen Banjarbaru jadi lebih kalau baik. Kalau DPR-nya ada gitu kan. Ya DPR-nya ada, cuma tidak terlihat saja. Iya, tidak banyak Bang. Tidak banyak. Faktanya seperti itu. Jadi memang kita agak sulit untuk mengumpul mencari informasi. Yang muncul kan cuma DPR, mohon maaf kebanyakan yang di kunker,
kemudian rapat kunker, itu saja. Iya. Nah kita Tidak sebanding dengan hasil Sebenarnya itu, perda yang disahkan. Perjalanannya dalam setahun berapa puluh kali mungkin bisa. dan bikin perda. Ya, dengan bukan perda yang gratis. dihasilkan berapa Ada juga. menggunakan anggaran daerah. Itu yang jadi permasalahan. Iya betul. Ya, Bang. Masem ya sebenarnya. Nggak apa-apa. Mau 24 jam oke gitu. Ya mungkin Ya. kita cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan ini. Mungkin Nggak mau saya. Mau terus aja. agak keras karena agak kesini makin jurang gitu. Sebenarnya iya. Ya. Aduh, tapi setidaknya maksud kita untuk penyeimbang Kota Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, ya setidaknya segala apapun yang menjadi kebijakan pemerintah dan langkah-langkah pihak eksekutif dan yudikatif juga untuk melakukan proses-proses pembangunan di Kota Banjarbaru ya perlu kita awasi juga. Iya. Mengingat kita juga berprofesi sebagai media penyampai informasi, berpanjang lidah dari masyarakat ke pemerintah, kemudian pemerintah ke masyarakat. Setidaknya jangan dianggap bahwa kita sebagai musuh, kan gitu. Iya. Kita adalah pelengkap dari pilar demokrasi, kan gitu. Itu yang jadi harapan kita, Bang. Nah terakhir mungkin dari Bang Rudi, Nggak mau saya kalau terakhir. Kalau berlanjut oke. untuk Banjarbaru, Bang. Untuk Banjarbaru ya. Untuk Banjarbaru apa, Bang? Untuk Banjarbaru, ini di luar saya sebagai caleg. Ya, menghadapi menjelang hari kasih sayang. Sisa berapa hari lagi soal hari kasih sayang? Ini jangan kampanye, Bang. Ya nggak kampanye, saya nggak kampanye. Mudah-mudahan masyarakat menjadi bagian dari perjuangan kawan-kawan yang memang menjadi peserta dalam Pileg 2024. Diperlukan hal untuk menimbang, menilai, kemudian memastikan siapa yang dipilih. Karena kursi kita tuh masih sedikit 30. Sementara penyelenggaraan pemerintahan banyak lembaga, badan dan lain sebagainya. Artinya kemampuan, kualitas, kompetensi, termasuk keberanian dari anggota-anggota DPR terpilih itu menjadi hal penting bagaimana kebijakan pemerintah, kebijakan di Kota Banjarbaru itu menjadi berkualitas dan intinya adalah pro kepada masyarakat. Itu saja. Dan pastikan kekuatan rakyat inilah saatnya. Kekuatan rakyat itu digunakan. Jangan dibikin sembarangan. Oke. Itu saja. Dan tetap jaga persatuan dan Kesatuan. Masyarakat, jangan konflik lah. Kita jaga sama-sama. Yang penting kita damai, kita kasih contoh lah. Kita kan Banjarbaru juga, kita ibu kota juga. Itu saja. Oke. Doakan saya sehat aja Mas Said. Ya kita amin kan, Bang. Iya. Ini bukan 01 ya, Bang. Nggak apa-apa. Ini beneran amin. Iya, nggak apa-apa. Amin. Oke. Terima kasih atas waktunya, Bang. Betul, masih. Semoga kita bisa berjumpa lagi di gedung legislatif insyaallah, amin. DPRD Kota Banjarbaru bersama Bang Rudi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.